warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Aisyah. Saya merupakan CPNS Basarnas tahun 2025 angkatan 29, unit penempatan kata pencarian dan pertolongan kelas B Ternate. Nah, jadi di sini saya akan membawakan video podcast bersama Bapak Kepala Bagian Umum di Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan kelas B Ternate. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Bapak. Halo, Perkenalan diri. nama saya Sri Mulyana SE. Saya bertugas sebagai Kepala Urusan Umum Kantor SAR Ternate. Saya masuk angkatan 2006 dan saya bertugas di Ternate ini per Januari 2025. Oke, Bapak berarti sudah lumayan lama ya Lumayan. Basarnas Ya. ini. Nah, saya mau nanya nih, kalau dengar kata Basarnas, orang langsung membayangkan aksi penyelamatan. Ya. Tapi menurut Bapak sendiri, gimana sih rasanya jadi sebagian dari Basarnas? Rasanya sih campur aduk ya, jujurnya campur aduk. Karena ada bangga, ada rasa haru, ada juga beban tanggung jawab yang besar gitu. Setiap kali kita turun ke lapangan, nyawa orang lain itu ada di tangan kita. Tapi justru itu yang bikin saya merasa hidup, punya arti. Jadi bagian dari Basarnas itu bukan cuma pekerjaan, tetapi panggilan jiwa. Panggilan jiwa ya panggilan Bapak. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat Bapak bisa milih untuk kerja di Basarnas? Padahal kan yang kalau kita tahu Basarnas itu kerjanya lumayan berat kan, Ya. apalagi seorang rescue. Ya, saya sih percaya aja sih ya. Setiap orang itu punya cara masing-masing untuk mengabdi, dan buat saya mungkin jalannya lewat Basarnas, ya kan? Saya memang sudah suka dengan dunia kemanusiaan sejak muda juga. Jadi waktu ada kesempatan bergabung, saya ambil tanpa ragu. Memang berat, tapi kepuasan batin yang saya dapat itu luar biasa banget gitu. Ibarat kata kayak panggilan jiwa ya panggilan Bapak. jiwa. Nah, sekarang ini lagi rame nih Bapak soal core value kita sebagai ASN, yaitu ASN berakhlak. Nah, menurut Bapak, apa sih arti ASN berakhlak itu? Berakhlak ya? Kayaknya itu bukan dari sekedar singkatan aja sih. Itu mungkin sebuah cerminan jati diri sebagai ASN. Artinya kita kerja dengan hati, dengan niat tulus melayani dan tetap profesional. Di Basarnas, nilai-nilai seperti kompeten, akuntabel, harmonis itu hidup banget dalam setiap operasi SAR. Gitu. Jadi berakhlak ini sangat berkaitan Ya, juga ya betul. sama kerja kita. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, gimana sih cara Bapak menerapkan semangat pelayanan di Basarnas? Karena kan kita tahu kita tuh kerjanya dengan masyarakat juga kan, Ya. berhadapan dengan masyarakat langsung. Mungkin setiap hari kita pastikan fisik dan mental kita siap, Ya. alat juga siap, dan yang paling penting itu hati. Hati juga tuh harus siap, karena ketika ada panggilan darurat, kita nggak punya waktu buat mikir lama, harus langsung gerak, ya kan? Itu bentuk pelayanan terbaik yang bisa kita kasih. Berarti kita nih sebagai Basarnas harus sikap Harus. gesit gitu. Nah, di dunia kerja yang serba cepat kayak Basarnas, gimana sih cara Bapak tetap disiplin dan bertanggung jawab sama pekerjaan Bapak? Intinya ada di niat sih, dari niat timbulnya kebiasaan kan, ya kan? Nah dari situ kita harus bisa membiasakan diri disiplin, mulai dari hal kecil, misalkan datang tepat waktu, ya kan? Latihan rutin, jaga kebugaran. Tanggung jawab itu muncul dari kesadaran bahwa satu kelalaian kecil itu bisa berakibat besar di lapangan. Lumayan struggle juga ya, Ya, sebagai betul. Basarnas. Banyak juga tanggung jawab kita ya. Nah, di Basarnas itu pasti harus selalu siap dan sigap. Gimana cara Bapak menjaga kemampuan diri Bapak biar tetap kompeten dan sigap di segala situasi? Intinya harus kita belajar sih, kita ikuti pelatihan, mungkin setelah operasi kita evaluasi, dan juga mungkin komunikasi dengan rekan-rekan lintas instansi mungkin ya. Fisik memang penting, jadi saya mungkin rutin olahraga dan latihan simulasi. Di Basarnas itu belajar tuh nggak akan pernah selesai, nggak ada habisnya gitu, belajar itu. Ya guys, belajar itu nggak memandang umur. Ya, Mau kita udah betul. kerja atau masih sekolah, Ya. belajar itu tetap harus. Ya. Nah, terus jadi ASN di Basarnas tuh tentu butuh loyalitas tinggi ya Bapak. Apa Loyalitas. yang bikin Bapak tetap semangat dan setia dengan tugas kemanusiaan ini? Kita tuh semangat mungkin ini kali ya, kepuasan korban bisa selamat atau setidaknya dipulangkan ke keluarganya itu dengan layak.
itu nggak bisa dibayar pakai apapun. Dan saya percaya selama saya mampu, saya akan terus setia di jalur ini. Nah, ada nggak momen yang bikin Bapak tuh merasa bangga gitu lah jadi menggunakan seragam Basarnas ini? Kalau momen kayaknya banyak juga sih. Mungkin salah satu itu mungkin yang paling berkesan itu saat kami berhasil evakuasi korban kecelakaan kapal dalam cuaca ekstrim. Nah, jadi kita tuh begitu turun dari helikopter, masyarakat tepuk tangan sambil nangis. Itu saya merasa, ya ini artinya Basarnas gitu. Terharu juga Terharu ya kita gitu. sebagai kayak akhirnya kita bisa nolong orang. Terus kerja di Basarnas kan banyak banget kejutannya, kayak cuaca, kondisi lapangan, bahkan jam kerja nggak nentu kan Bapak. Kita dituntut 24 jam untuk harus on time, cepat. Nah, gimana cara Bapak tetap tenang dan cepat beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah? Kita harus melatih diri buat fokus dan tenang, ya kan? Kita tarik nafas dalam dari situasi dan koordinasi cepat sama tim. Kesiapan mental itu sama pentingnya dengan fisik, dan yang penting ya jangan panik. Ya, karena kan kita pun berhadapan langsung dengan orang. Kalau panik pun kita jadi ke-trigger kan Bapak, jadi nggak fokus juga. Nah, operasi SAR itu pasti nggak bisa sendirian. Ya. Gimana cara Bapak menjaga kerjasama yang baik sama tim lintas instansi kan pasti kayak TNI, Polri atau relawan. Ada nggak cerita lucu atau berkesan gitu soal kerja bareng pihak lain waktu operasi? Kita semua tuh punya misi yang sama ya, selamatkan nyawa. Jadi komunikasi dan saling menghargai itu kunci. Waktu operasi banjir besar di daerah saya itu ada momen lucu pas kita sama-sama gotong perahu lewat sawah, sepatu nyangkut, ada yang kepleset, tapi semua ketawa bareng. Momen itu sangat langka banget tuh. Pengennya diulang lagi gitu. Seru ya, tapi kan nggak diulang buat itu dia, kan, tapi mungkin jangan dioperasi lah. Kalau menurut Bapak, apa kunci biar nilai berakhlak ini nggak cuma jadi slogan, tapi benar-benar jadi kebiasaan kita sebagai ASN? Gimana tuh Bapak? Kuncinya mungkin kita teladan ya. Kalau pimpinan yang sudah bisa jadi contoh yang nyata, otomatis yang lainnya akan ikut. Selain itu, kita harus rasakan juga, bukan cuma dihafal gitu kan, nilai itu kan harus jadi budaya di kantor dan di lapangan gitu. Jadi jangan cuma sebagai slogan, tapi kita terapin juga. Iya, jangan dijadiin cuman sebagai ditempel di rumah aja atau jadi pamflet aja, kita harus nerapin juga. Nah, sekarang kita udah di penghujung acara nih Bapak. Ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman ASN muda nih, apalagi khususnya buat yang di Basarnas? Pesan sederhana supaya mereka tetap semangat jadi ASN yang berakhlak dan bangga melayani bangsa. Ada nggak Bapak? Sederhana aja ya. Kerja itu bukan cuma soal gaji, tapi soal hati, ya kan? Kalau kita kerja dengan hati, jujur dan tulus, maka rasa bangga itu datang sendiri. Jadi ASN itu suatu kehormatan. Jadi dengan semangat, jadikan berakhlak sebagai identitas, bukan hanya slogan. Ya, dengar teman-teman. Nah, Sobat SAR, itu tadi obrolan santai saya yang penuh inspirasi bareng Bapak Aur dari Basarnas Kansar Ternate. Kita belajar bahwa jadi ASN berakhlak itu soal sikap, melayani dengan hati, bekerja dengan aksi, dan selalu siap untuk masyarakat. Terima kasih Bapak udah datang ke podcast saya. Maaf yang mengganggu Bapak. Ya, dadah, sampai jumpa semuanya.